Kepada khotimin dan khotimat dipersilakan naik ke atas panggung. Adapun nama-nama khotimin dan khotimatil Quran dan juz amma atas nama Ananda Muhammad Faqih, putra Bapak Bahauddin dan Ibu Nanis Nasriah dari Menes Cikedal. Ananda Muhammad Iif Irfan Al-Faridi, putra Bapak Haji Khairuddin dan Ibu Khadijah dari Kampung Kacer. Ananda Bagus Ramadhani, putra Bapak Mas Jaya dan Ibu Almarhumah Wasi'ah dari Kampung Sesepan. Ananda Muhammad Rizki Maulana, putra Bapak Ridwan dan Ibu Sartuna dari Kampung Rancakarya. Ananda Muhammad Engran Nirwana, putra Bapak Jasid dan Ibu Siti Uliatul Maftuhah dari Kampung Baku. Ananda Muhammad Nazir, putra Bapak Ustadz Johari dan Ibu Siti Jainab dari Kampung Rancakarya. Ananda Dede Taslim, putra almarhum Bapak Sumari dan almarhumah Ibu Darisah dari Kampung Kubang Balai. Ananda Muhammad Sidik, putra Bapak Sep Rahmat dan Ibu Herdianti dari DKI Jakarta. Ananda Muhammad Afgan Maulana, putra Bapak Jumanda dan Ibu Watina dari Serang. Ananda Muhammad Jaki, putra Bapak Aminuddin dan Ibu Siti Sopiah dari Kampung Babakan Kiara. Ananda Muhammad Faisal Salsabila, putra Bapak Idin Sahidin dan Ibu Siti Masyitoh dari Kampung Bintula. Ananda Rijalul Fahmi, putra Bapak Ustadz Saripudin dan Ibu Khadijah dari Kampung Sesepan. Ananda Nenda Fitriani, putri Bapak Ustadz Imron Rosyadi dan Ibu Siti Ruhaniah dari Kampung Pahlawan. Ananda Eva Fauzia, putra Bapak Ustadz Arsuni dan Ibu Siti Suhaini dari Kampung Cimalagasari. Ananda Siti Sarwiyah, putri Bapak Saca dan Ibu Marsina dari Kampung Daklan. Ananda Kurnia Sari, putri Bapak Karnadi dan Ibu Rastini dari Kampung Sesepan. Ananda Siti Marfu'ah, putri Bapak Karsum dan Ibu Quraisin dari Kampung Sesepan. Ananda Siti Fatimah, putri Bapak Nur Sa'ad dan Ibu Siti Badriah dari Kampung Kebon. Ananda Maesarah, putri Bapak Maryani dan Ibu Enah dari Kampung Muncang. Ananda Siti Sana'iyah, putri Bapak Ustadz Sanwani dan Ibu Karni dari Kampung Bintulang. Ananda Marlina, putri Bapak Marsim dan Ibu Komariah dari Kampung Bintulang. Ananda Ojah Fauzia, putri Bapak Juhdi dan Ibu Yaya dari Kampung Citanca. Ananda Nur Syakila, putri Bapak Warja dan Ibu Titin Hayati dari Kampung Kacer. Ananda Siti Khalifah, putri Bapak Nur Rahman dan Ibu Amah dari Kampung Soge. Ananda Devi, putri Bapak Sahab dan Ibu Sutini dari Kampung Kacer. Ananda Ida Mabruroh, putri Bapak Ustadz Arsuni dan Ibu Siti Suhaini dari Kampung Cimalagasari. Ananda Ma'yani Hayatun Nupus, putri Bapak Ustadz Muhammad Sukeni dan Ibu Siti Jarni dari Kampung Cadas. Ananda Siti Nurfadilah, putri Bapak Armedi dan Ibu Entin Kartini dari Kampung Cimapak. Ananda Nafisatul Lutfiyah, putri Bapak Rusmani dan Ibu Rohamah dari Kampung Kadaung Rangkas Bitung. Ananda Zulfatun Ni'mah, putri Bapak Ustadz Sodik dan Ibu Tohiroh dari Kampung Soge. Ananda Fatha Al-Zikrillah, putri Bapak Arsali dan Ibu Julaiha dari Kampung Sidamukti. Ananda Warti, putri Bapak Kamsin dan Ibu Arisa dari Kampung Tiga Tawakal. Ananda Rumsah, putri Bapak Dadang dan Ibu Ucu dari Kampung Lemah Sari. Ananda Julianti putri, putri Bapak Jamaluddin dan Ibu Ipa Nur Khalifah dari Kampung Babakan Kiara. Ananda Priyana, putri Bapak Tarmud dan Ibu Sana dari Kampung Jambubol. Ananda Maisi Sipa, putri Bapak Jamaluddin dan Ibu Ipa Nur Khalifah dari Kampung Babakan Kiara.
Ananda Siti Aminah, putri Bapak Kusni dan Ibu Jani dari kampung Bintulang. Ananda Silviananda Aini, putri almarhum Bapak Andang dan Ibu Santi dari kampung Kacer. Ananda Dian Puspita, putri almarhum Bapak Mahdi dan Ibu Nur Asia dari kampung Kacer. Ananda Vanessa Amelia Sapitri, putri Bapak Aak Hidayat dan Ibu Siti Nurkhalistoh dari kampung Pojan. Ananda Dini Andriani, putri Bapak Surjaya dan Ibu Kusrina dari kampung Cibungur. Ananda Lu'lu'ul Jannah, putri Bapak Ustadz Mustafi dan Ibu Rodia dari kampung Soge. Ananda Anissa Fitriana, putri Bapak Ustadz Imron Rosyadi dan Ibu Siti Ruhaniah dari kampung Pahlawan. Ananda Indah Yani, putri Bapak Supendi dan Ibu Siti Maesaroh dari kampung Sukamulya. Ananda Leni R. Ilmayanti, putri Bapak Ahmad Roni Rudiat dan Ibu Karni Ilmayanti dari kampung Brebes. Ananda Nuryati, putri Bapak Sudi dan Ibu Asdini dari kampung Lebak Buntar. Ananda Melani Sopianti, putri Bapak Karnadi dan Ibu Dian Sopia dari Pematang Bulagor. Ananda Ai Soleha, putri Bapak Akwani dan almarhumah Ibu Nuriyah. Ananda Ai Soleha, putri Bapak Sarif Hidayatullah dan Ibu Siti Maryam dari kampung Kacer. Ananda Yuliani Hasanah, putri Bapak Mulyadi dan Ibu Ani dari kampung Kacer. Ananda Rohayati, putri Bapak Rohmat dan Ibu Suhati dari kampung Baku. Ananda Nabila Salsabila, putri Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Ade Sulastri dari kampung Babakan Kiara. Ananda Reliza Ramadhani, putri Bapak Ikro dan Ibu Taningsi dari kampung Jongor. Ananda Laisa, putri Bapak Ahmad dan Ibu Jarmi dari kampung Pasir Gedong. Ananda Iklimah, putri Bapak Tanto dan Ibu Jumenah dari kampung Daklan. Ananda Syifa Afiati, putri Bapak Haji Bahaudin Taftazani SH dan Ibu Dwi Afiati dari kampung Sukamaju. Para bapak, ibu, wali santri bersama keluarga yang kami muliakan dan semoga senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan sedikit yang perlu kami sampaikan bagi yang baru khotmi juz amma, dimohon ibu bapaknya sabar agar bisa mencapai pada khotmil Quran. Jadi ada ayat nu nembe hatam juz amma doang dan ayat oge nu tadi tos hatam Quran. Poin yang penting para ibu, kalau toh bertepatan tamat sanawiyah, maka mon hoyong nglajengkeun kana pendidikan formal bari mengejar kajian kitab kuning. Tengriki atanapi di sini ayat tingkatan setingkat aliyah, yaitu pendidikan namanya madrasah ulya. Jadi madrasah ulya eta setingkat sareng aliyah. Lamun ibu bapak punya harapan mendambakan putranya ngerti ilmu jangi gelan kehidupan dunia, oge ilmu pi bekalen akhirat, eta upami bade kuliah pun insyaallah ijazah ulia sarua sareng ijazah aliyah bisa menindaklanjuti ke perguruan tinggi. Kelebihanna naon? Lamun tamat kuliah dipastikan menguasai sebagian kitab suci. Berbeda dengan tamat aliyah. Anak kita lagi mampu ya. Ini bukan lagi dimulaikan. Supaya itu bangga. Ruangan pesantren yang mulia kitab kuning bisa dibawa. Ya,
sehingga pesantren abdi bagi anak yang meneruskan upamina teu kabujang teruskan digembong deui, maka pesan abdi upami kelesan putrana di rumah eta sok dibekalan ku abdi putra bapak yang khatam Quran ini punya hafalan ayat-ayat tertentu. Salah satunya selain daripada ayat kursi ya, ayat hafalan di surat Al-A'raf. Berapa ayat itu sadayana. Ieu nu khatam Quran geus hafal. Yang kedua ditindaklanjuti sangtosna surat Al-A'raf adalah surat Ar-Ra'd. Itu juga hanya beberapa ayat. Terus ditindaklanjuti oleh surat apa namanya? An-Nahl, akhir An-Nahl juga beberapa ayat. Terus awal surat Kahfi 10 ayat, ya. Kenapa sih ieu surat Al-Kahfi teu sadayana ieu pibekaleun jang kehidupan kin menjaga santosna keluarga bari nungguan kadu keluarga. Ieu bekal yang insyaallah manfaat untuk keberkahan putra-putri orang dalam mengarungi kehidupan dunia akhirat. Jadi surat Al-Kahfi hanya 10 ayat. Terus oge surat Al-Isra hanya 3 ayat. Kenapa hanya 3 ayat? Ini lamun ngomong surat Isra eta inti saripatina dina 3 ayat tadi. Ia bisa pibekalan kehidupan putra ibu sareng putra bapak. Maka lamun di imah bae wayahna yang geus diwiridkeun tiap wengi Jumat eta ayat-ayat itu ibu kudu ngelingkeun geus menang bekal tiap wengi Jumat baca eta ulah pokok. Ieu jang menggapai keberkahan kehidupan. Oga aya surat As-Saffat santosna surat Yasin. Ari surat Yasin mah puguhnya. Ayat surat As-Saffat 11 ayat. Was-saffati saffan faz-zajirati zajran fatak seterusnya ya. Terus gin ayat surat surat Ar-Rahman ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardi fa'khudhu la ta'khudhu illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yusallu 'alaikum asyhadun min nar wa eta hanya beberapa ayat. Jadi artinya ayat yang diambil dari surat Ar-Rahman ini ayat nu sangat fundamental, ayat nu sangat pokok dari kandungan surat Ar-Rahman. Santosna surat Ar-Rahman ada surat Al-Hasyr akhirnya ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian sampai akhir ayat. Ini bagian. Terus ada surat Al-Jin ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hanya beberapa ayat. Terus ayat kadituna ad-dahr ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Eta oge beberapa ayat. Ieu punten abdi mihape nitipkeun ka ibu bapak, nitipkeun ka putra ibu bapak eta surat-surat yang jadi pibekalen kehidupan dunia jeung akhirat. Jadi lamun di imah bae wengi Jumat ingatkan jang anjeun geus dibekalan ku Abah Kiai, ku Pak Kiai eta wengi Jumat ulah poho. Kenapa? Ini insya Allah ayat-ayat pilihan yang semuanya mengandung dari lamun ngomong surat Ar-Rahman berarti inti dan saripatina surat Ar-Rahman. Iya makana sengaja nu khatam Quran wajib hafal eta. Iya, oke. Iya, khatam juz amma punten. An eta nu hafal Quran, nu khatam Quran sami. An ditambah ari nu khatam Quran mah 15 surat untuk kedah hafalnya. An tadi yang geus bekalan untuk abdi di pesantren tinggal bapak ibu supados kehidupan rezekina barokah wayahna putra nu dititah wengi Jumat ulah pokoknya. Jadi lamun tanina berkah nu dagang ngana barokah ieu penting dalam menggapai kehidupan dunia oke ngingkilan kehidupan dunia dina menuju akhirat. Terakhir para ibu mual panjang
yang di khusus ka para wali santri ka para santri oge ka khususnya ka para santriwan santriwati kalau toh harus pindah jauh ulah pokok karena alma maternya. Apa alma mater? Alma mater artinya Anda sebagai mutakhorrid alumni ulah pokok kanu pesantren yang pernah Anda menjadi alumninya. Sebab apa? Anjen kaman kaditu kadi bekal yang utama sudah diberi bekal oleh pesantren pondok pesantren Salafiyah Darul Bayan ulah pokok kakiaina kaguna bukan berarti hayang ditoong tiap hari mawa amplop bukan asal dongkap ningali aya berita teruskan di pondokan bunga atau luar biasa dan ulah pokok lamun kelesan ngalanjutkan ke istilah pesantren yang lain ibu bapak yang di rumah setiap wengi Jumat baca ayat-ayat yang dibekali digembong bagian untuk mendoakan ibu bapak walaupun ibu bapak tos saya insya Allah dan yakin pasti nepina pasti sampena percaya enggak ayat itu percaya lamun nanti percaya gerapai diheula doakan ku apa punten ya mak keren banyol gitu ya tapi ulah jadi hati itu yakin eta sakitu tisim abdi dari kami semoga apa yang kami sampaikan sekali lagi para khotimin wal khotimat jangan lupa ayat yang telah dibekali dari gembong malam Jumat ulah dikantunkan lamun pesantren jauh upamana kesan pesantren tapi ayah di bumi ngebantos ibu bapak tetap baik baca eta ayat tiap wengi Jumat insyaallah dengan pibakalan eta urang kabehan kenging hidayah taufik dilanggengkeun oge barokah dunya akhirat amin ya robbal sakitu terakhir abdi nuhun gahapunten pilih dina mendidik putra ibu putra bapak galak ya Pak ya galak wayahna kegalakan sing abdi insyaallah akan mengantarkan suksesi putra putri bapak kenapa nubiana ngedul jadi ngedul nubiana hese baca Qur'ana bisa lancar sakitu apunten sekali lagi mohon maaf lahir dan batin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatna bil Qur'an aman warahmah minhuma نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين صلى ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بالتجويد عزم لازم ما لم يجود القرآن آثم لأنه به
إله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا صلى ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. Kepada khatimin dan khatimat dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kepada yang bertugas membagikan syahadah dimohon untuk mempersiapkan dan membawa syahadah melekat juga medali ke atas panggung. Sekali lagi kepada petugas pembagian syahadah dimohon untuk mempersiapkannya di atas panggung.